Yes, oke guys, hi, welcome back with me. Saya bersama lagi saya dengan Bro Tony dengan Bapak siapa nih? Yas Budaya. Yas Yes. Budaya. Yes Budaya. Panggilannya Pak, nickname-nya? 3 huruf aja. Yas. Yes. YAS. Terkenal dengan Yes ya. Iya. Oke. Dan kebetulan beliau ini mempunyai bisnis fotokopi dan percetakan, dan saya kebetulan langganan ya Pak. Kadang bikin buku untuk bimbel saya atau fotokopi soal-soal dan sebagainya. Oh ya, nama percetakan fotokopinya apa Pak? Untuk fotokopinya fotokopi Safara. Apa? Fotokopi Safara 21. Sevara. Ya, Safara. Sevara itu Safara. Safara. Iya. Itu apa itu Pak? Artinya itu. Safara, Safa dan Lara, anak saya 2 orang. Oh, nama anaknya. Perempuan semua. Gabungan kombinasi anak Bapak Iya. dengan anak Bapak 2 ya. Iya, Safa Laki-laki. dan Lara. Laki-laki perempuan atau laki Perempuan perempuan? semua. Perempuan semua. Nah, Sevara kalau diartikan apa itu, Pak? Apa gabungan anak Bapak itu ada Ya, apa ada gabungan arti? nama aja. Nggak ada arti Oh. khusus. Biasa kalau bisnis itu begitu ya, ketika udah punya anak dipakai lah nama Ya. putra putrinya ya sebagai Ya. kesayangan, seperti itu Pak ya. Kalau boleh tahu ini Sevara ini selain fotokopi juga bergerak di bidang apa Pak? Terutama di bidang ATK. ATK, alat tulis kantor ya, semua. Kertas gitu kan. Kertas, Nah, termasuk alat tulis sekolah juga lah. sekolah juga. Bikin kayak semacam nyetak foto juga Pak Ya, itu di fotokopinya. di fotokopi. Kalau di yang khusus untuk jasa itu fotokopi, print, rental, termasuk online juga kan. Online juga. Cetak foto, Iya. scan, Undangan gitu bikin? delete. Kalau undangan enggak. Oh enggak. Kalau undangan enggak ya. Saya lihat ini kayaknya ada 2 tempat nih Pak. Yang sini sama sebelah kiri ya. Ya. Ini kalau sebelah sini di bagian khusus apa, yang belah Ini kiri bagian khusus apa Pak? Khusus di ATK. Toko ATK. Sini khusus ATK ya. Kalau di kiri Yang sebelah kiri itu khusus jasa. jasa Ya, kayak dari fotokopi, rental komputer, rental, termasuk cetak foto, cetak foto di jilid, sebelah ya. ya laminating, Laminating. sudah itu ya termasuk ya undangan sederhana. Undangan Nah, gitu bukan ya. karena dia belum percetakan kan. Belum percetakan. Iya. Oke, mulai berdiri Pak nih Sevara TK nih. Kalau Safara ini mulai khusus ATK mulai 1 Agustus 2019. Oh, belum lama ya. Ya, 2019 kemarin. Yang ini semua Ya, baru 2019. ya. Oh, gitu ya, Bang. Agustus 2019. 2019. Ya. Lokasinya Pak tepatnya? Lokasinya kalau ATK dan jasa ini semuanya di Jalan Ahano Sution, depan SD 4. SD 4 Miro Bersebelahan Timur. dengan Masjid Al Mujahidin tuh ya. Oke. Mujahidin persis. Oh iya. Dulu sebelum ke sini pernah ada pandangan lokasi di mana Pak awal buka dulu? Memang saya cari di sekitar Masjid. ya Pasti dekat ya. masjid sudah itu Jalan Ahano Sution. Alhamdulillah dapat di sini. Apa sini Ya, ya, ada antara Pekalongan dan Metro. termasuk strategis ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Pekalongan, Metro, terus jalan, banyak jalan pusat, jalan poros. banyak sekolah ya. Banyak sekolah seperti itu. Oke. Oh iya, Bapak dulu kenapa berpikir langsung usaha ini Pak, fotokopi atau percetakan seperti itu di awal-awal? Sebenarnya nggak langsung. Proses. Sebelum ATK saya malahan di spare part motor sama bengkel. Spare part motor. Iya, di bengkel. Pekalongan. Itu berapa? Ternyata berjalan 1 tahun. Nah, setelah saya analisa sepertinya enggak kurang berkembang ya. Untuk dikembangkan ini Kurang prospeknya kurang bagus. kurang bagus prospeknya. Iya. Jadi saya cepat ini saya lelang, termasuk sewa toko, isinya semua peralatan saya lelang. Saya cari lokasi yang sekarang kita tempat ini, ya langsung dapat ini saya buka ATK. Kalau yang sekarang kira setelah analisis usaha sehat atau gimana Pak? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, finansial sehat. Ada perkembangan yang lebih baik. Ada perkembangan lebih baik ya. Oh ya, saya terakhir kali kesini itu kan sekitar hampir sudah setahun lebih Pak. Waktu awal-awal COVID ya.
Waktu itu omset kata Bapak turun lah 75%, 80% seperti itu. Nah sekarang setelah COVID-19 ini pandemik melanda Indonesia, khususnya Metro Lampung ini, setelah setahun lebih ini, secara omset itu mulai normal kembali atau naik sedikit demi sedikit atau gimana Pak? Kalau secara umum kalau naik kan normal belum ya, tapi dalam ya 3 bulan terakhir ini lah, 3 bulan terakhir ini kecuali memasuki bulan Ramadan ini ya, karena bulan Ramadan itu udah ada perkembangan membaik, menggeliat ya, udah mulai menggeliat tapi belum normal. Ya dibandingkan sebelum COVID. Tapi udah mulai membaik lah. Ya, Intinya seperti itu Pak. Dan semoga membaik ya Pak ya? Ya. COVID ini karena Mudah-mudahan kita berdoa udah setahun lebih ya. cepat berlalu ya. Berlalu. Oke. Oh ya, Bapak dulu pernah bekerja di dunia perbankan Pak? Sepertinya saya Ya, dengar seperti itu. Sempat Itu berapa tahun Pak di dunia perbankan itu? Kalau totalnya di SK pemutusan hubungan kerja itu 20 tahun 1 bulan. 20 tahun? 1 bulan. Lama ya? Ya, lumayan. Dari usia berapa itu Bapak mulai kerja di perbankan itu? Ya, habis S1. Usia berapa ya? 23 mungkin. Ya, habis S1 24 apa 2? Ya, 23 24. 23. Di bank mana itu Pak? Ya, di salah satu bank BUMN. Suatu bank Ya. BUMN ya. Oke, kita lanjut lagi di salah satu bank BUMN. Selama 20 Tahun 1 bulan. 20 tahun 1 Ya, 1 bulan. November 1997 masuknya. Oke, posisi terakhir Pak waktu itu? Posisi terakhir saya di wilayah kerja Bandung, Bandung. ya Jawa Barat. Jabatan apa itu Pak waktu itu? Posisi terakhir 2 tahun terakhir saya diberikan kepercayaan oleh perusahaan untuk ngajar. Jadi saya ngajar di BRI Corporate University. Malah ngajar ya di sekolah Ya. sekolah BRI-nya Ya, itu. khusus sekolah untuk pengembangan dan aplikasi untuk ya semacam penyegaran lah. Jadi seluruh pegawai yang ada di perusahaan kita itu dulu harus setiap tahunnya harus pengaruh pendidikan. Oh gitu harus. Pelatihan dan pendidikan selain khusus untuk yang rekrut. Yang rekrut. Sama apa? Yang promosi. Kayak magang-magang dulu nggak itu? Nggak. Sekolah BRI-nya tuh nggak. Ya Sekolah itu. kalau ikut itu ya enggak langsung. Oh, sekolah itu buat matengin apa gimana Pak? Matengin ilmu. Iya, bisa jadi seperti itu. Hmm, Pengembangan pengembangan. kan itu kan kalau pengembangan berarti itu rekrut baru, Ya. sudah itu yang promosi naik jabatan. Hmm. Misalnya dari yang promosi dari jabatan A ke jabatan B itu kan harus ada pendidikan. Oke. Melalui pendidikan. Kalau rekrut itu pasti ya itu bisa 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Awal masuk BRI posisi apa dulu Pak? Ingat nggak? Bang itu. Posisi kalau dulu kan Awal-awal. ya pelaksana lah, Teknis. pembuku ya, Pembukuan. jadi back office ya. Jadi pembuku dulu kan deskman namanya kan. Deskman ya. Ya, Frontliner itu. Bukan? ya termasuk frontliner. Kan ada marketing Iya. ya, ada frontliner. Bapak di frontliner. Frontliner. Jadi saya mulai masuk itu dari pelaksana. Pelaksana itu frontliner. Ya, pegawai atau karyawan pelaksana. Oke. Apa bedanya sistem pembukaan zaman dulu Bapak masuk dengan sekarang Pak? Wah, beda sekali. Zaman dulu Pak. Saya pengen tahu zaman dulu Pak. Kalau zaman dahulu itu 20 tahun lebih ya yang lalu. kalau zaman dahulu itu apalagi zaman sebelum saya tahun 97 itu ya komputer masih sangat terbatas. Ya. Jadi Manual. ya Pakai buku Pak. ya jadi 80% pekerjaan pembuku itu manual. Pakai Dihitung, buku? termasuk menghitung bunga deposito. Wih, Ya, capek Pak. bukan hanya capek tapi Selip-selip takutnya. harus menguasai semua Menguasai. pekerjaan. Wah, jadi semua ada positif, ada negatifnya. positifnya Positifnya menguasai ya. ya bisa dipastikan pegawai di pembuku itu dia Menguasai. menguasai semua pekerjaan. Negatifnya lama. Negatifnya itu jadi kerja itu nyaris ya Manual apa, lah. iya Nggak ada sistem kayak sekarang tinggal Nggak pencet enter jegrek. enggak. Udah semua nongol, semua data-data statistik, nggak bisa kayak gitu ya dulu Pak ya. Ya, tapi Rumit ya Pak. Kalau selama saya ngajar ya itu dibedakan dengan zaman yang kami awal masuk itu ya beda sekali. Karena sekarang kan misalnya
semua itu kan udah ada di sistem. Jadi kadang-kadang mereka tuh prosesnya gimana penghitungannya nggak ngerti ya. nggak paham. Lalu sistem semua Iya, ya. sistem semua. Kalau dulu kan harus manual. Manual. Berarti kan pegawainya harus paham. Jadi, nah itulah kelebihannya kan. Jadi dituntut dan memang ya harus punya kompetensi seperti itu. Kalau nggak paham semua kerjaan, ya nggak bisa jadi pembuku kalau waktu itu. Kalau sekarang kan tinggal Sistem jalan. ya sistem jalan. Iya, iya. Iya, jadi ikut sistem. Oh ya, terus alasan utama Bapak resign dari perbankan Pak dulu. Kan itu kan Bapak pensiun dini berarti Pak ya? Sebenarnya nggak pensiun, minta resign ya, minta ya. berhenti. Alasan utama, paling utama Bapak resign. Kalau alasan sebenarnya nyaris tidak ada alasan ya. Kalau dari sisi yang lain, tapi kalau dari sisi agama, nah itulah yang menjadi bukan satu-satunya alasan kenapa saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Ya, momentum Bapak pengen keluar waktu itu. Momentumnya sebenarnya itu udah proses Lama ya? resign itu kan Berpikir lama ya? Berpikir lama udah, kalau tidak salah sejak saya mulai di Bandar Jaya, cabang Bandar Jaya. Itu Tempat itu saya mulai kepikiran kenapa Pak? posisinya jadi auditor ya. Terus Bapak Auditor. berpikir seperti apa? Karena udah ya sedikit-sedikit menggali apa agama itu seperti apa sih. Jadi sedikit-sedikit ilmu itu bertambah, ternyata waduh saya ini posisi yang salah. Jadi dalam 5 tahun lebih itu udah tahu posisi salah tapi masih ini ya, masih sayang gitu kan, ujung-ujung apalagi udah niatnya udah mulai kuat, udah mulai kuat mau resign, tiba-tiba jabatan naik. Nah, godaan kita godanya godaan duniawi ya Pak. Nah, jadi tertunda waktu itu karena saya pindah ke cabang ke cabang Tulang Bawang. Tulang Bawang itu waktu itu meliputi membawahi Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang sama Musuji. Jadi 3 kabupaten. Wilayah kerja saya 3 kabupaten waktu itu kan. Waktu itu saya sendiri yang membawahi khusus bisnis mikro ya, 3 kabupaten itu kan berapa? Kure Pak. Berapa? Kredit mikro. Bisnis bank ya. mikro kan. Kan ada retail dan mikro. Nah, ternyata niat yang sudah mulai ada tumbuh tadi itu terlupakan karena fasilitas ya, karena macam-macam lah kesibukan kerja. Setelah itu, nah itu tadi qadarullah ada job opening untuk jabatan sebagai dosen ya, pengajar di BRI Corporate University. Saya ikut, alhamdulillah proses sebulan, 2 bulan, 3 bulan saya dinyatakan lulus oleh kantor pusat. Nah, ternyata ngajar masih hampir 2 tahun ngajar itu waktunya banyak sekali. Enak jadi ya? Waktunya banyak sekali. Jadi waktu itu kita gunakan untuk pendekatan diri ya, pendekat diri kepada Allah. Sudah itu sering ikut pengajian. Jadi, terus Bapak ngajar ya, ngajar kan beda jauh sama dunia finansial perbankan. Jadi ya rasa ya ilmu nih kan, ilmu manfaat ya. Terus Bapak banyak waktu longgar, jadi Bapak lebih banyak belajar lagi ilmu-ilmu itu. Nah, seperti itu. Itulah momentumnya. Jadi momentumnya seperti wah, jadi enak sekali ya. Posisinya enak, beban kerjanya, risikonya hampir ya kecil sekali dibanding di bisnis. Kalau bisnis itu kan nggak ditarget angka-angka, selalu siang malam kerjanya. Kalau di sana kan nggak tertata ya, hidupnya tertata. Banyak waktu buat ibadah. Rumah dinas disediakan, banyak waktu disediakan, semua disediakan. Ibadah. Nah, akhirnya, nah itu tadi, momentum seperti itu, kita malahan banyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ternyata, nah hidayah itu memang harus, bukan ini ya, hidayah sudah ada harus pertajam. Harus diambil. Ya, kalau hidayah itu tidak diambil ya lewat lagi. Ya. Bapak nggak nyesel nih Pak dari fasilitas yang luar biasa dari pihak perbankan itu, terus Bapak dari nol lagi, itu seperti apa? Kan dari usaha kan dari nol lagi istilahnya Pak ya? Ya, belajar. Bapak ada rasa penyesalan atau tidak waktu itu? Atau memang udah panggilan hati? Ya pasti nggak ada penyesalan karena itu udah sangat dipertimbangkan ya, sangat pertimbangkan. Sudah itu risiko seperti apa yang tadinya ada pendapatan pasti bulanan. Pasti ini nggak, belum pasti ya? Ya
artinya tidak pasti, tapi kalau rezeki pasti ada. Pasti ada. Itu bedanya kan. Kalau rezeki pasti ada. Tapi kalau dulu kan udah bisa dihitung bulan depan Berapa? dapatnya Sekian. sekian nominalnya. Tapi kalau sekarang ya nggak bisa begitu. Sekarang Bapak Tapi kita yakin, sangat yakin ya Allah itu ya rezeki pasti ada. sekarang Bapak lebih tenang, Ya pasti. lebih tenang, lebih nyaman ya. Lebih tenang, lebih nyaman, terutama ya istilahnya ya ibadahnya ya kalau sholat ya tepat waktu. Selalu 5 waktu insya Allah Ya. Pak ya. Oke. Jadi lebih tenang jalan ke ibadahnya, lebih tenang. Ada pesan Pak buat anak muda, kan biasa anak-anak muda itu kan baru tamat kuliah itu kan perbankan itu kan profesi yang sangat menggiurkan Pak. Apakah tetap mereka kejar mimpi mereka ya, apa Bapak kasih masukan atau seperti apa Pak? Ya kalau masalah kerjaan sebenarnya ya Nggak masalah ya. ya itu kadang-kadang orang itu Terlalu keras ya. ya pendapat masing-masing. Iya, iya. Nah, kalau dia memang belum mau mengambil hidayah itu ya dia tetap ini ya. Jadi cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Yang pun mencari dalil-dalil juga bisa apa namanya mencari pembenaran. Kebenaran ya. Tapi itu kadang-kadang kan setiap kepala itu kan beda-beda pendapatnya kan. Intinya tergantung masing-masing ya Pak. Ya gantung masing-masing. Tapi yang jelas kalau masalah itu kita harus ini belajar agama terlebih dahulu. Kalau nggak Iya. belajar agama terlebih dahulu nanti malahan Stres. bukan stres. Kalau Malah. kalau bicara masalah itu malah adu sentimen kan, bukan adu argumen agama kan. Iya, iya, Kalau iya. bukan iman yang bicara ya malahan salah kan. Pasti. Kalau kita Apa bedanya perasaan Bapak dulu waktu masih kerja di bidang perbankan sama sekarang Pak? bedanya Hmm, ya sekarang lebih tenang. tenang ya. Nah, lebih tenang. Itu. Lebih tenang dan ya setiap hari bisa kumpul dengan keluarga. Ya, dulu tidak ya. Ya kalau dulu ya itu risiko satu pekerjaan. Jadi kalau kita kerja ya siap pindah di mana saja. Memang dari awal masuk kerja ya itu udah jadi ini kita. Ini lebih hidup buat ibadah sebenarnya Pak ya. Kerja ibadah ya Pak ya. Oke Pak, makasih banyak buat sharing-sharingnya kepada kami. Semoga ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya dan berfaedah buat teman-teman semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa ya Pak ya. Semoga ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Amin. Dan sampai rampung nanti, sampai ditemukan lagi Ramadan berikutnya ya Pak ya. Ya. Oke Pak, itu aja. Saya Bro Tony pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.